pocong di tengah sawah. Cerita ini terjadi ketika aku masih duduk di bangku SMA, tepatnya di sebuah desa kecil yang ada di Jawa Timur. Aku gak bisa bilang desanya apa, sebut saja desa K. Desa tempatku tinggal dikelilingi oleh sawah yang luas, dan aktivitas penduduknya kebanyakan bertani. Malam di desa kami itu selalu gelap, hanya diterangi lampu-lampu jalan yang terbilang redup. Bagi anak-anak dan remaja, hal itu sudah biasa. Kami terbiasa dengan suasana sepi dan kegelapan yang menyelimuti desa ketika malam tiba. Suatu malam, setelah selesai mengikuti latihan sepak bola di sekolah, aku dan beberapa teman memutuskan untuk jalan kaki pulang melewati jalan setapak yang memotong areal persawahan. Jalan itu memang lebih cepat menuju rumahku, meskipun gelap dan sunyi. Kami berempat berjalan dengan santai, bercanda, dan sesekali tertawa terbahak-bahak. Namun, saat sudah setengah jalan melintasi sawah, suasana tiba-tiba berubah. Udara menjadi sangat dingin, dan angin yang tadinya bertiup ringan mendadak terhenti. Teman-temanku juga mulai memperlambat langkah. Kami semua merasakan sesuatu yang aneh, tapi tak ada yang berani bicara. Di tengah keheningan itu, tiba-tiba terdengar suara seperti ada yang melompat-lompat dari kejauhan. Duk, duk, duk. Suara itu makin lama makin dekat. Kami berhenti. Di depan kami, hanya beberapa meter dari jalan setapak, terlihat sebuah gundukan putih yang bergerak. Semakin dekat, semakin jelas. Tapi itu bukan sekedar gundukan. Itu pocong. Sosok terbungkus kain kafan dengan wajah pucat yang samar terlihat dari balik kain. Kami semua membeku. Pocong itu tidak bergerak dengan cepat, hanya melompat-lompat pelan menuju arah kami. Tubuhnya miring, kain kafannya kotor oleh lumpur sawah, dan wajahnya yang terbalut kain terlihat sangat pucat, tanpa ekspresi. Matanya kosong, menatap lurus ke arah kami. Jalan, hai cepet jalan, teriak salah satu temanku yang menyadarkan kami semua. Tapi tubuh kami seperti tidak bisa digerakkan. Aku merasa kaki ini seolah tertanam di tanah. Suara detak jantungku terdengar sangat kencang di telinga. Nafasku mulai tersengal-sengal. Pocong itu semakin dekat, hanya berjarak beberapa meter dari tempat kami berdiri. Aku bisa melihat jelas wajahnya yang pucat di bawah sinar bulan yang samar-samar menerangi sawah. Aku merasa seperti akan pingsan, hingga tiba-tiba salah satu temanku, Roni, berteriak dengan keras dan mulai berlari. Itu seperti membangunkan kami dari hipnotis. Tanpa berpikir panjang, aku dan teman-temanku yang lain langsung berlari secepat mungkin menuju kampung. Suara lompatan itu samar-samar, entah aku masih dengar di belakang. Seolah-olah apapun itu masih mengejar kami dari belakang, tapi kami tidak ada yang berani menoleh. Kami terus berlari hingga akhirnya sampai di depan rumah salah satu teman dan langsung masuk tanpa menoleh ke belakang. Kami duduk di ruang tamu, terengah-engah dengan keringat bercucuran. Roni yang paling pemberani dari kami langsung berkata, Kowe kapan belok kan iku mau? Lihat kan, iku pocong kan? Tidak ada yang berani menjawab, tapi kami semua tahu jawabannya. Itu memang pocong. Sosok yang selama ini hanya kami dengar dari cerita-cerita orang tua. Keesokan harinya, kabar tentang pocong di sawah itu menyebar dengan cepat. Orang-orang tua di desa kami mulai membicarakannya, menghubungkannya dengan kematian salah seorang warga yang baru saja meninggal beberapa hari sebelumnya.
Menurut kepercayaan mereka, pocong itu adalah arwah yang mungkin ada kesalahan atau belum sempat dilepas kain kafannya, tali kafan, atau mungkin ada suatu urusan yang belum selesai di dunia ini. Meskipun aku dan teman-temanku sudah jarang lewat sawah itu lagi ketika malam, kami lebih memilih untuk memutar. Kejadian itu selalu teringat di benakku. Pocong itu mungkin hanya satu dari sekian banyak cerita mistis yang menghiasi desa kami. Tapi pengalaman melihatnya langsung secara live di tengah sawah malam itu akan selalu membekas dalam ingatanku.